Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari Rabu. Ya, ini kelihatannya kita apa ya, makin bersemangat ya Mbak Agi, karena memang tahun politik itu datang lebih awal dan sekarang sudah luar biasa ini ya. Dibandingkan dengan kayak dulu nggak seperti ini ya, masih 2 tahun gitu udah heboh banget gitu ya Mbak Agi ya. Iya iya betul Mas Ersu. Ya. Oke, seperti biasa Anda kami ajak untuk ngobrol membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersbuno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini hari Rabu ya Mas Ersu. Yes. Hmm. Oke. Mbak Agi ini Anda keluarga Nahdien bukan? Saya lebih lama ada di Jogja, sehingga Hmm. walaupun tidak pernah mengucapkan saya Muhammadiyah atau saya Hmm. NU begitu ya, Tapi tapi banyak influen pengaruh Muhammadiyahnya lebih terasa Muhammadiyah. ya. Ya, Iya. ya, ya. Oke. Nggak, karena ini kan NU lagi memperingati hari lahirnya ya 1 abad gitu ya. Saya nggak tahu kenapa apa pertimbangannya ya kok dilakukan sekarang bukannya tahun 2026 gitu ya kan kalau lahirnya NU itu kan 1926 ya. Makanya sering disebut Khitah 26. Saya Hmm. nggak sempat mengikuti itu. Kenapa ya kok dilakukan sekarang harlahnya ya, Pak? Ataukah berdasarkan Hijriah ya Mas Ersu ya? Oh, Hijriah ya, mungkin ya. Oh, ya, 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 Ya. betul, betul. Oke. Jadi ini memang ramai sekali soal ini kita ucapkan selamat hari lahir NU 1 abad ya. Ini luar biasalah pencapaian pencapaian 1 abad sebagai sebuah organisasi itu nggak main-main. Kalau Iya. Muhammadiyah lebih lebih tua lagi dibandingkan NU ya, udah lebih dari 1 abad kan. Nah, Iya. ini tentu saja ini yang sekarang lagi menarik di media-media massa. Tapi kita mungkin nggak akan bahas terlalu panjang soal itu ya. Tapi kita justru malah melihat yang rame nih, ini dasar netizen. Yang rame justru malah pidato dari Pak Erick Thohir gitu ya. Itu beliau apa sih ketua panitia atau apa sebenarnya di situ ya. Pokoknya punya peran besar lah gitu ya di situ ya. Iya, sebagai ketua umum panitia, kalau tidak Ketua salah umum kan panitia ya. sudah didaulat dari tahun lalu ya. Ya, ya di tahun lalu oh, bukan pidatonya justru yang di apa disoroti oleh publik itu, tapi justru penutupannya yang khas NU itu yang jadi dipersoalkan. Ya. Iya Ya. ya, memang cukup ramai di kalangan netizen nih Mas Hersu ya. Hmm. Terus kemudian ya memang ada yang merekam begitu. Dan cukup ramai juga karena kemudian ditanggapi oleh sesama NU juga begitu. Oke. Ya, kita tahu sebelumnya kan antara PBNU terus kemudian dengan PKB itu kan memang sempat terjadi ya saling berbalas pantun begitu kan soal Hmm. bahkan soal lagu 1 Abad NU pun juga dipersoalkan begitu bahwa karena sempat dipakai oleh PKB juga dan kemudian ketika Pak Erik ini mengucapkan dengan cara mengucapkan yang mungkin tidak tepat begitu ya. Itu kemudian memang di banyak-banyak sekali tanggapan salah satunya itu adalah dari Umar Hasibuan. Umar Hasibuan ini adalah kader dari PKB begitu. Aktif banget ya di medsos. Tapi seperti apa sih? Coba ucapannya Pak Erick Thohir. Coba kita simak dulu seperti apa beliau ucapannya ya, Mbak ya. 1 Abad NU. Wallahu muwafiq ila waq mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih memang kalau kita lihat tadi kurang pas. Tapi saya agak kaget juga. Sebenarnya nggak terlalu kaget juga sih ya. Kan walaupun saya kagetnya karena kan beliau disebut oleh ketika ribut-ribut kemarin balihonya terlalu banyak di arena di Surabaya sampai arena menjelang tempat pelaksanaan itu di daerah di kok tiba-tiba saya jadi lupa nyebutnya di Sidoarjo ya. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Jadi itu kan eh, dipersoalkan dan kemudian dibela oleh PBNU bahwa Pak Erick Thohir ini adalah banser yang bersertifikat gitu. Jadi ya dia berhak untuk itu, apalagi dia sebagai ketua umum panitia gitu ya. Tapi rupanya ya memang kalau yang Nahdilin yang kultural gitu, yang memang dia tumbuh dalam keluarga NU, ya mungkin ucapannya nggak seperti itu. Walaupun sebenarnya ucapan ini sendiri juga ucapan yang baru ya di kalangan Nahdien. Tadinya nggak seperti itu ya, ucapannya gitu ya. Itu Betul betul. Gus Dur kan pada masa Gus Dur kemudian menggunakan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Udah bener belum nih ucapan saya tadi itu?
Iya ya Mas Hestu, kalau saya melihat di NU online nih di apa ya, ini kan memang suka dijadikan artikel ya soal ucapan NU yang memang berbeda begitu dari kalangan umat Islam lainnya. Rupanya ini kan artinya adalah Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya begitu ya. Ucapan dari wablahul muwafiq ila ahwamit thoriq gitu. Dan ini yang menciptakan adalah Kiai Ahmad. Kiai Ahmad itu adalah salah seorang tokoh kiai begitu ya dari Kendal Mas Hersu yang bahkan pada zamannya itu apa mendapat julukan sebagai Bapak Kabupaten Kendal begitu. Kalau yang saya lihat riwayatnya saya baca itu beliau lahir pada tahun 1915 dan kemudian wafat pada 1998 dan ternyata Kiai Ahmad Abdul Hamid ini nama panjangnya demikian. Ini adalah pengasuh sebuah pondok pesantren besar juga, Mas Hersu. Dan kemudian dia juga yang menciptakan kalimat billahi taufik wal hidayah. Ya, Jadi ya. karena billahi taufik wal hidayah ini dipakai oleh kalangan Islam secara luas, maka kemudian dia menciptakan kalimat penutup yang lain yang sekiranya akan menjadi kekhasan dan gampang diucapkan oleh kalangan NU. Dan ini tidak hanya menjadi penutup pidato, tapi biasanya surat menyurat antar NU itu juga penutupnya adalah kalimat tersebut. Ya. Jadi ya memang mungkin untuk NU juga ini hal yang baru. Tapi meskipun nggak baru dan udah biasa, tapi kalau untuk orang yang baru jadi NU, ya saya kira memang agak sulit untuk mengucapkan itu. Tapi ada teman tadi malah yang mengirim ke saya kok kalah sama Pak Yasona Lauli ya katanya. Loh, apa ceritanya? Saya bilang, oh Yasona Lauli juga menggunakan kalimat itu dan lebih fasih katanya begitu. Oke, saya kira itu persoalan ini sajalah ya, soal kebiasaan harus. Jadi Pak Erik walaupun sudah dapat sertifikat sebagai bangsa, saya kira masih harus terus menggunakan itu dengan tepat gitu sehingga lain kali kalau ada event serupa nggak terulang lagi. Tapi ini event paling besar di NU ya, saya kira satu abad Harlah NU ini, jadi nggak ada event yang lebih besar dari ini lagi saya kira kan gitu ya. Iya, betul seperti kata Umar Hasibuan itu atau sering disebut kalau di Twitter adalah Gus Umar itu ya memang Pak Erick Thohir ini adalah pendatang baru tapi yang tiba-tiba nge-NU banget gitu kan ya. Oh gitu ya. Ya, jadi ya mungkin Jadi masih newbie belajar lah gitu ya. Ya. Oke, itu soal waktu ya Pak Erick Thohir ya, soal waktu lah itu insya Allah lain kali lebih fasih, apalagi kalau ini kan pemilu juga masih 2 tahun lagi ya, ya masih ada waktu lah untuk bisa lebih melancarkan lagi lafaznya menggunakan idiom-idiom yang digunakan oleh NU ya, walaupun itu khas NU sih memang ya idiom itu ya, gitu. Oke. Mari kita bahas beberapa topik lain yang saya kira juga tidak kalah menariknya. Menurut saya ini yang ya sekarang ini masih terus jadi kontroversi itu adalah soal pengakuan utang dari utang dari Pak Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Dan setelah sebelumnya itu kan ada soal janji politik Anies ke Pak Prabowo. Saya kira itu dua ini loh Mbak. Ini satu paket loh ini antara janji itu dengan utang ini. Tetapi kelihatannya yang jauh lebih serius memang utang ini karena ini berkaitan duit yang cukup besar gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ini menurut saya masih tetap menarik dan kalau ini disebut sebagai operasi politik, saya kira operasi politiknya aborted itu udah gagal itu ya. Itu nanti kita bahas soal itu ya. Yang lain apa Mbak Agi? Yang lain itu adalah soal wacana penundaan pemilu yang rupanya ini terus gencar. Dan saya lihat ini menjadi salah satu laporan utama begitu ya oleh Tempo. Saya rasa kalau seandainya Tempo mengangkat itu menjadi salah satu laporannya, ini artinya memang ini sesuatu hal yang serius dan masih terus on progress, masih terus berlangsung begitu. Dan jangan lupa kalau Anda mengikuti juga channel-channel di Rocky Gerung Official di Hersubuno Point, soal ini juga terus kita agendakan karena kita juga mendengar isu yang sama gitu, walaupun kalau saya dulu kan menyebutnya itu penundaan pemilihan pemilu tahap pertama dan tahap yang kedua gitu ya. Itu nanti kita akan bahas soal. Saya kira dua topik itu udah panjang banget Pak kita bahas ya.
Iya, ya, ada satu lagi peristiwa, mungkin ini kriminal, bukan politik Oke, ya, Mas. kalau gitu. Tapi ini cukup memprihatinkan, yaitu soal dibunuhnya seorang sopir taksi online, kebetulan dari Gokar begitu ya. Dan kemudian dibunuhnya ini sudah pada tanggal 23 Januari, tapi Hmm. kemudian sudah ditangkap pelakunya, yaitu ternyata adalah anggota Densus 88, Bribda HS begitu inisialnya. Tapi kemudian pihak keluarga ini tidak diberitahu, dan baru diberitahu ini ketika pihak keluarga kemudian tadinya melapor ke Polres Depok karena kejadiannya di Depok, dan kemudian mereka karena merasa tidak juga ditangani, mereka kemudian melapor ke Polda Metro Jaya, dan barulah diberitahu bahwa Bribda HS ini ternyata sudah ditangkap sejak pada hari kejadian. Jadi hari kejadian itu pada siang hari, kemudian ditangkap itu pada sore harinya, tapi tidak diberitahukan kepada keluarga. Nah, ini yang menjadi persoalan, Mas Hersu. Lagi-lagi ini persoalan dari pihak kepolisian begitu, yang dimana masyarakat ini meminta keadilan. Ya, ya, ini saya kira oke, kita terusin aja ini kan deskriptif Ya, saja ya, ya. Saya kira ini kita betul. tidak Mhm. perlu bahas terlalu detail. Fakta-faktanya adalah bahwa itu kan sebenarnya ada sebut ada hari bersamaan pada hari yang sama ditangkap itu karena gampang ya, rupanya ada ransel dan yang ketinggal ada KTA-nya di situ gitu ketahuan, dan kemudian dia ditangkap pada hari yang sama, dan akhirnya sekarang dijelaskan bahwa oh ini memang polisi bermasalah, senengannya judi online dan sebagainya gitu, banyak utang piutang, dan katanya sudah beberapa kali dikasih teguran. Tapi saya kira berbahaya, apalagi kalau ini Densus gitu ya. Dia bisa, ini untung tidak dikriminalkan ini ya, sopir online-nya ini kan kita khawatir kalau semacam itu, karena eh, kita pasti kemarin ingat ada ribut-ribut soal Bribka Madih gitu ya, yang melaporkan tanahnya. Ini seorang polisi juga loh, padahal dia melaporkan Iya. soal kasus tanahnya, malah dia kemudian ternyata menghadapi persoalan sidang kode etik gitu, karena dianggap dia melakukan KDRT, dia melakukan kemudian juga dia arogan dan sebagainya, dan ini yang kemudian disoroti oleh Kompolnas maupun pakar kriminologi forensik Riza Iya. Indragili. Kok ini kelihatannya kenapa nggak kasusnya, laporannya dulu ditangani, baru kemudian kalau toh dia ada pelanggaran ya pelanggarannya ditindak gitu loh. Itu yang begini-begini ini yang saya kira mesti polisi terus harus berbenah ya, karena Iya. sekarang ini susah ya kalau kita mau bermain opini gitu ya, karena media sosial itu luar biasa. Kontra opini itu pasti pasti akan muncul. Jadi alih-alih memperbaiki citra malah makin memperburuk citra, itu kalau memang itu maksudnya kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau berdasarkan dari kronologis dari yang dilaporkan pihak pengacara dan juga dari istri dari korban yang kemudian memang tewas di tempat ini memperlihatkan bahwa kerja kepolisian ini, Mas Hersu, seharusnya kan sudah ada SOP-nya begitu ya. Karena memang tersangka ini memang sudah ditangkap, kenapa tidak diberikan laporan kepada keluarga, sampai keluarga kemudian harus memiliki dugaan bahwa laporan dia kepada Polres Depok itu tidak ditangani, sempat ada prasangka seperti itu, dan mereka juga mempertanyakan ini ada maksud apa, sehingga pihak keluarga tidak diberitahu bahwa tersangkanya ini sudah ditangkap begitu, dan kemudian juga sudah berstatus tersangka. Nah, Ya, inilah Mas Hersu, memang pembenahan di kepolisian itu memang kita harus ikut mengawal, kita harus terus, dan masyarakat itu jangan lelah ya, karena pihak kepolisian sendiri pun sepertinya mereka juga kita menghadapi persoalan yang terkontrol sama begitu. di Iya, internal betul. mereka sendiri kan, menghadapi persoalan yang sama. Karena kita ingat Ya. kasus Sambo lah sebagai satu contoh gitu kan, seperti katakan Pak Mahfud, ada perang geng di dalam di situ ya, ada di kepolisian. Jadi saya kira pasti ada niatan yang baik di situ, tapi tidak mudah untuk itu kan gitu, karena persoalan sudah cukup lama, ini sudah menjadi kultural gitu. Jadi saya sepakat dengan Anda ya, mesti didorong oleh eksternal, oleh publik, sehingga kemudian tentu saja ada kemudian elemen-elemen di dalam kepolisian yang memang masih sangat baik ya, mereka bergerak itu karena mereka mendapat dukungan dari publik. Kalau dibiarkan kayak kasus Sambo itu, kalau publik nggak keras, nggak kenceng, ya itu akan ketutup juga. Tapi kan akhirnya ketika publik kenceng, ya kasus ini dibuka juga. Walaupun kemudian orang bertanya-tanya lagi nih, ini tapi persoalannya bukan ranah kepolisian lagi, udah di pengadilan. Beneran nggak diproses? Nah, ini kan ada problem. Memang yang disebut itu criminal justice system kita, itu sistem hukum kita itu mulai dari polisian, jaksa dan pengadilan itu bermasalah gitu itu ya. Iya. Itu persoalannya kan. Kenapa kemudian muncul selalu setiap kali ada kasus semacam ini muncul kecurigaan terhadap kepolisian. Apalagi kemudian ditambah tadi itu kesannya kenapa kok ditutup-tutupi ya kasusnya, kenapa ini kan kasus besar gitu, karena ada pembunuhan dan melibatkan anggota polisi ya. Kenapa saya sebut kasus besar itu karena ada pembunuhan dan melibatkan polisi. Ini kan kalau dalam kayak
dalam jargon di media ini bukan anjing menggigit orang, tapi orang menggigit anjing kan gitu ya, Mbak. Nah, betul, dilakukan oleh seorang penegak hukum yang harusnya Iya. menegakkan hukum. Jadi jangan dianggap bahwa cuma seorang polisi membunuh sopir online, enggak, karena seorang polisi membunuh online itu jadi serius gitu soalnya ya. Oke, kita pindah ke topik yang saya kira kita mesti jadi bahasan serius. Ini soal skenario karakter assassination terhadap Anies Baswedan, gitu ya kira-kira topiknya, dan kemudian nanti soal penundaan pemilu. Oke, Mbak Agi, nih silakan gimana yang kalau soal Andi ini konstruksinya seperti apa ini yang sampai hari ini? Iya, ini jadi sepertinya sudah abort ya, ini missionnya. Bukan mission accomplished ya, bukan ini ya? Bukan Ya. accomplish begitu. Jadi tampaknya, dan kemudian ini kita ketahui juga dari kemarin ya, ini sudah cukup viral bagaimana Sandiaga ketika pada harlah NU di Sidoarjo kemudian dikejar oleh wartawan, walaupun yang mengungkap pertama kali soal adanya hutang dari Pak Anies Baswedan begitu ya, dugaan masih adanya hutang gitu. Itu diungkap oleh Erwin Aksa, tapi kemudian yang dikejar adalah Pak Sandiaga karena memang di situ kan statusnya dikatakan bahwa hutang itu hutang dari Pak Anies kepada Pak Sandiaga, dan kemudian Pak Sandiaga mengatakan bahwa sebaiknya tidak diperpanjang karena dia sudah sholat istikharah begitu, dan dari sholat istikharah dan juga dari pendapat dari keluarganya gitu mengatakan bahwa sebaiknya itu tidak diperpanjang begitu, sehingga case close begitu kan istilahnya ya Mas Hersu, kasus ini tutup. Tapi memang dari situ kita kemudian melihat bahwa memang konstruksi untuk mendowngrade Anies ini memang akan terus menerus dilakukan, dan kemudian kita juga dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Erwin Aksa di podcastnya Akbar Faisal itu, dan kemudian juga narasi dari Sandiaga itu seperti satu kesatuan begitu. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri, karena sebelumnya kan adalah soal surat perjanjian ya, janji Anies ke Pak Prabowo ya. Janji Anies kepada Pak Prabowo yang berisi 7 butir yang katanya di draft dan ditulis tangan oleh Fadlizon pada saat itu, dan kemudian salinannya itu disimpan oleh Dasko dan juga disimpan oleh Fadlizon. Itu kan juga mengarah kepada downgrade-nya Anies begitu Mas Hersu. Tapi kemudian ketika ditanyakan kepada Bang Fadlizon mengatakan bahwa itu kan urusannya dengan pilkada. Memang tidak mengatakan banyak, tapi dia bilang itu urusannya adalah dengan pilkada. Nah, dengan dia mengatakan urusannya dengan pilkada, artinya itu tidak ada urusannya dengan capres, begitu. Jadi isinya adalah tentang pilkada, karena memang dibuat pada saat akan mendaftarkan ke KPU, begitu. Jadi emang isinya konstruksinya seperti itu. Nah, dengan demikian, dan kemudian malah Pak Fadlizon mengatakan bahwa sebaiknya tanya saja kepada Sandiaga, kepada yang bersangkutan, gitu, yang terlibat di dalamnya. Nah, dari situ kan memang terlihat Mas Hersu bahwa memang ada semacam bahwa ini memang Anies itu memang jegal, upaya menjegal Anies ini masih akan terus karena waktu itu kan Sandiaga Uno bilang bahwa ketika ditanya apakah itu masih berlaku gitu, dia bilang tadi kan menyatakan masih berlaku dan saya tetap komit kan gitu dia menyebutnya kan. Dia betul dia mengatakan bahwa itu masih berlaku karena sebuah perjanjian, kalau tidak itu di stop atau dihentikan maka masih akan berlaku seterusnya. Terus kemudian tapi kan dia mendapatkan feedback yang sangat keras sekali di medsos ya, terus kemudian orang mengungkit-ungkit soal bagaimana kalau seandainya perjanjian itu berlaku dan itu adalah soal pilkada, bagaimana Sandiaga kemudian mengkhianati perjanjian tersebut karena dia meninggalkan jabatannya sebagai wakil gubernur begitu Mas Hersu. Dia hanya 2 tahun dan kemudian dia menerima tawaran Pak Prabowo, dan kalau seandainya di situ ada 3 tanda tangan, yaitu adalah Anies, kemudian Sandiaga dan juga Prabowo, juga dipertanyakan eksistensi dari Prabowo pada saat itu, karena kalau Sandiaga itu menyangkut pilkada, orang kemudian menduga-duga bahwa di situ keduanya baik Sandiaga maupun Anies Baswedan itu diminta untuk istiqomah menjalankan tugas dari Gerindra, yaitu dan PKS pada saat itu untuk terus menjabat sampai dengan selesai.
begitu. Nah, padahal di tengah jalan ketika Pak Prabowo kemudian akan mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai capres, itu kan dia bingung mencari pasangan kan Mas Hersu, dan kemudian sempat menawari itu kepada Anies Baswedan, tapi Anies kemudian menolak dan mengatakan bahwa saya akan menyelesaikan tugas saya sebagai gubernur DKI. Dan kemudian tawaran itu diberikan kepada Sandiaga dan Sandi menerima dan kemudian meninggalkan posisi sebagai wakil gubernur. Nah, itu yang kemudian muncul di protes masyarakat. Kalau seandainya memang ada mengkhianatan, siapakah yang mengkhianati lebih dulu, begitu tugas tersebut atau janji tersebut? Terus kemudian muncullah yang kedua ini, yaitu Erwin Aksa membuat pernyataan di Akbar Faisal Podcast, begitu kan? Nah, ini juga kembali terus kemudian menjadi menjadi fireback semacam itu ya Mas Hersu, karena menghantam dirinya sendiri, karena ternyata di dalam Bumerang ya, menjadi bumerang ini ya. menjadi bumerang, betul, karena memang di dalam klausul perjanjian itu malah justru menyebutkan nama Erwin Aksa sendiri dan juga ayahnya yaitu Pak Aksa Mahmud, yang di situ dikatakan bahwa utang dari Anies Baswedan kepada Sandiaga dalam hal itu sebenarnya Sandiaga sebagai penjamin, bukan dikatakan sebagai penjamin dari pihak pertama, dari pihak ketiga yang memberikan pinjaman tersebut, begitu ya. Dan tapi di situ dikatakan bahwa itu dilakukan oleh Anies, yaitu meminjam uang tersebut karena janji dari Aksa Mahmud garis miring Erwin Aksa untuk memberikan dana untuk keperluan Pilkada DKI 2017 itu tidak tersedia sampai dengan waktu ketika perjanjian itu dibuat. Nah, artinya itu kan memang kemudian ada peran dari Erwin Aksa mengapa kemudian utang itu terjadi. Begitu Mas Hersu. Ini sayangnya kemudian ini yang mungkin banyak disayangkan orang ketika Sandiaga Uno itu sebelumnya kan ketika ditanya dia menyatakan saya mau baca beritanya dulu waktu hari Senin ya, dia hadir dalam ulang tahun Gerindra, dan kemudian yang kemarin terakhir yang dia menyatakan istiqoroh gitu ya, dia istiqoroh dan mengikhlaskan. Ini agak aneh jawaban ini, kenapa dia tidak menjawab langsung bahwa itu memang itu ada perjanjian semacam itu, karena perjanjiannya kan jelas gitu, dan ternyata kalau kita runtut ke belakang ada jejak digitalnya, dia juga dalam wawancara dalam podcastnya dengan Bang Haji Roma Irama juga sudah membahas soal ini kan Mbak ya, dan dia juga menyatakan itu bahwa dan malah dia memberikan nasihat kepada junior-juniornya yang mau masuk ke dunia politik, kalau mau masuk dunia politik ya kalau udah ada kalau duit udah keluar tuh ya mesti diikhlaskan kan, begitu nih kan terminologinya semua agama semua. Waktu bicara dengan Bang Haji Roma Irama itu saya sempat penasaran dan kemudian saya menyimak apa sih isi wawancaranya itu dengan Bang Haji itu. Iya, dia mengatakan, Sandiaga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dana perjuangan. Untuk menegakkan, begitu kan, untuk menegakkan keadilan, dan kemudian itu adalah bagian dari hibah yang tidak seharusnya hal-hal seperti itu ya dengan keikhlasan, dengan sukarela itu diberikan kalau seandainya orang ingin berjuang. Dan itu adalah salah satu contoh, dan dia sudah ikhlas dan sebagainya, begitu. Dan kalau seandainya kita melihat isi perjanjian tersebut, itu kan klausulnya untuk ada 3 perjanjian, ada 3 surat kan Mas Hersu. Tapi masing-masing kan isinya paling hanya ada 5 nomor. Paling yang terakhir aja ada berapa, 6 atau 7 nomor gitu ya. Tapi 2 surat yang pertama hanya ada 5 nomor. Dan isinya singkat-singkat, bahkan dibuat dalam 1 kalimat gitu. Paling banyak 2 kalimat dan itu kalimat pendek. Jadi tidak mungkin itu tidak hafal. Karena kita saja yang sudah membaca, walaupun kita tidak bisa menghadirkan gitu ya, kita langsung hafal Mas Hersu, langsung hafal isinya seperti apa begitu, dan klausul-klausulnya seperti apa. Di situ dikatakan bahwa saya Anies Baswedan, begitu kurang lebih ya kalimatnya seperti itu, akan membayar utang tersebut apabila kalah dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Akan tetapi utang tersebut akan dianggap lunas apabila kami Anies Sandiaga itu memenangkan kontestasi tersebut, dan kemudian lunasannya itu akan berdasarkan perjanjian mereka berdua begitu. Ya, mekanisme penghapusan utangnya. Penghapusan utangnya itu kata-kata. Mekanisme penghapusan utang itu nanti akan dibicarakan kemudian kesepakatan bersama antara kedua orang itu gitu. Jadi artinya sebenarnya ketika ini sebenarnya udah selesai kan gitu harusnya kan. Saya kira Sandi pasti juga hafal lah soal itu. Kenapa dia memberikan kalimat yang menggantung gitu, yang orang kemudian itu kan kalimat di Sandiaga Uno itu interpretatif lah ya sebenarnya ya, tergantung siapa yang
yang menggunakan, karena kemudian kelompok-kelompok yang menentang Anies kemudian itu menggoreng itu menjadi sebuah apa semacam apa ya, framing atau membangun persepsi bahwa Anies ini orang yang ingkar janji, yang tidak tahu berterima kasih gitu. Sementara kelompok Anies kemudian juga menggunakan menyodorkan data yang sebaliknya. Jadi sebenarnya harusnya dengan adanya perjanjian itu, dan saya kira pasti disimpan lah, nggak mungkin nggak disimpan perjanjian semacam itu, ya gampang tinggal dibuka aja kepada publik kan, apalagi kan mereka bersahabat seperti pengakuannya dari Sandiaga Uno. Jadi kalau sekarang ini udah fitnahnya kemana-mana, ini kan jadi jadi Iya, banyak iya. orang nggak salah kalau seperti Anda juga tadi menyimpulkan ini ada operasi politik ya untuk mendowngrade gitu. Ini sebenarnya strategi itu aja, strategi apa, pembunuhan karakter lah mungkin pasnya gitu ya kita sebut ya Mbak. Tapi seperti Anda juga tadi sebutkan, ini udah apa, aborted gitu ya Mbak, abort gitu ya, mission abort gitu ya Mbak ya, gagal Iya. ini ya saya kira ya. Iya, iya, mission abort atau ini gagal, dan itu dinyatakan sendiri oleh pihak yang sendiri oleh pihak yang menuduh atau oleh pihak yang mengungkap. Ya, kalau seandainya kita masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Adnan Buyung Nasution, yaitu salah satu pendekar hukum kita, dia kan mengatakan seseorang yang menuduh maka dia harus membuktikan, seorang yang mendalilkan maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut, begitu kan. Nah, kemarin yang terjadi adalah ketika Anies disuruh membuktikan bahwa dia tidak melakukan pinjaman tersebut. Nah, itu kemudian backfire-nya adalah dibalik. Loh, kalian yang menuduh coba buktikan bahwa Anies memang masih meminjam begitu. Dan kemudian itu memang tidak bisa terjawab sampai sekarang, Mas Hersu. Dan yang membatalkan pun juga dari pihak Sandiaga sendiri, yang tadinya dia membuka itu dan kemudian dibatalkan. Sampai sekarang kita juga belum tahu ya bagaimana sikap dari Erwin Aksa setelah semuanya itu jelas begitu. Karena Erwin juga mengklaim pada podcast di Akbar Faisal tersebut bahwa dia ikut mendraft atau dia ikut mendraft dari perjanjian tersebut. Tapi saya rasa mungkin itu klaim saja. Kalau seandainya dia mendraft, dia pasti akan tahu bahwa nama dia dan nama bapaknya disebutkan dalam perjanjian tersebut, dan itu tidak akan dia katakan begitu, Mas Hersu. Itu sebenarnya ada Mbak, meskipun bukan dari pihak dari Erwin Aksa, tapi dari pihak juru bicaranya Pak Yusuf Kalla. Ini pamannya dari Erwin Aksa. Ini Pak Ade lah kalau dalam bahasa Jawanya ya. Itu juru bicaranya Husein Abdullah udah menyatakan bahwa itu udah selesai perjanjian itu, karena memang di dalam pengakuan utang ya, disebutnya surat pengakuan utang itu memang diakui seperti tadi yang Anda sebutkan tadi, kalau kalah dia akan bayar, kalau menang dia akan, kalau menang itu akan dihapuskan. Jadi kata si Husein Abdullah ya itu udah selesai utang piutang itu. Jadi saya kira kalau Husein Abdullah yang bicara itu on behalf Pak Yusuf Kalla dong gitu. Betul, Pak betul. Mungkin pusing ini apa ribut-ribut semacam ini. Betul. Dan Pak Husein Abdullah kan sering memang menjadi juru bicara dari Pak Yusuf Kalla gitu. Ya itu, jadi saya kira sebenarnya ini kalau kita lihat perjanjiannya sudah selesai, tapi kenapa kemudian digunakan kalimat-kalimat yang menggantung itu, karena memang itu kan membiarkan orang muncul dengan persepsi masing-masing, dan kita jangan lupa bahwa dalam politik itu ada gium tuh ya, politik is perception gitu, politik is about perception gitu. Jadi bukan benar atau salah gitu ya, kalau dalam persepsi itu masing-masing bisa berbeda-beda, lihat satu persoalan tapi persepsinya berbeda-beda. Tapi tugas kita sebagai jurnalis, kita itu kan kita selalu ngomong bahwa setiap kali ada pernyataan kita skeptis kan gitu. Pernyataan dari Erwin Aksa, pernyataan dari Sandiaga Uno, kita juga skeptis. Begitu juga pernyataan dari kubunya Anies Baswedan juga kita skeptis, sampai kemudian kita disodorkan suratnya. Ini loh suratnya itu ada 3, ada pengakuan utang gitu, dan ternyata itu dari 3 itu saya sudah koreksi tadi pagi dalam konten saya, itu utangnya sebenarnya bukan 50 miliar seperti disebut Erwin Aksa, utangnya itu 92 miliar. Kan gitu ya utangnya, karena utang pertama itu 20 miliar, utang kedua 30 miliar, ini untuk putaran pertama ya, putaran pertama Pilkada DKI, karena itu terjadinya pada bulan Januari dan Februari ya Mbak ya. Suratnya itu ditertulis tanggal 2 Januari, tapi tanda tangannya tanggal 2 Februari gitu. Jangan-jangan itu mungkin udah keluar dulu aja deh, namanya politik, baru kemudian surat perjanjiannya di belakangan, kemudian tambah lagi 30 miliar. Jadi putaran pertama 50 miliar. Putaran kedua, karena itu tanggal 9 Maret suratnya yang dibuat itu kan gitu, itu rupanya mereka membuat perencanaan 60 miliar untuk dana kampanyenya gitu, dan kemudian Anies membuat utang baru berapa? 60 miliar atau 70% ya, 40 miliar ya.
Ya, 70% dari 60 miliar, jadi jatah 42. dia sebagai gubernur itu 42 miliar, dan sisanya itu oleh Sandiaga, begitu ya. Rupanya Ya, ya, ya. kesempatannya seperti itu. Ya, jadi dan itu lagi dijamin lagi oleh Sandiaga Uno. Jadi sebenarnya sayang banget loh ya, karena ini sebenarnya duit ini kalau di dalam surat perjanjian itu kayak yang menjamin adalah Sandiaga Uno. Jadi asumsinya ya, kita nggak tahu apa betul atau seperti itu. Ya. Ya, kalau dihapuskan utang piutang yang 92 miliar itu yang utangnya Anies Baswedan dan kemudian yang menjamin Sandiaga Uno, ya berarti Sandiaga Uno dong yang membayar 92 miliar. Itu asumsinya ya, kita nggak tahu karena kan itu bukan dananya Sandiaga Uno juga, disebutkan itu dana pihak ketiga juga. Apakah Betul. kemudian yang dimaksud lunas itu pihak ketiga tuh ya udahlah ikhlas lah. Tapi saya kira nggak ada dalam politik yang namanya ikhlas gitu ya. Itu nggak ada makan makan siang yang gratis gitu ya. Relawan aja yang ngaku relawan aja selama ini kemudian nuntut kalau nggak dikasih komisaris atau nggak ada jabatan ngamuk-ngamuk gitu. Kalau pengusaha menempatkan dananya segede itu dia pasti punya berharap ada kompensasi juga gitulah. Ini yang Iya, iya. sekali lagi kita penting selalu ingatkan bahwa memang hutang politik itu berbahaya karena itu bisa menyandra seorang penguasa gitu. Semua sekarang ini apa yang terjadi kekacauan sekarang ini undang-undang apa yang sekarang ini bertentangan dengan akal sehat rakyat terus jalan aja pemerintah nggak peduli ya karena ada hutang politik itu yang selalu kita ingatkan. Makanya sekali lagi, ini saya nggak bosan-bosan ngomong, relawan yang harus berperan. Kalau jadi relawan beneran. Jangan relawan tapi ngomong ngakunya jadi relawan, tapi kemudian di belakang begitu nggak dapat jabatan atau nggak dapat jatah ngomel-ngomel. Saya paling jengkel bener kalau ngelihat ada teman-teman yang saya tahu dia ini jadi tim sukses gitu. Belakangan ketika dia nggak dapat apa-apa dia ngomel-ngomel, loh dulu ngapain sih gitu. Kalau kita kan selalu jadi relawan, jadi kita relawan aja, nggak ada urusannya kan mau jadi dapat jabatan atau enggak gitu. Mungkin kalau kita punya kompetensi dan dianggap kita punya ya dia beri jabatan ya kita ya mungkin layak. Saya mesti ngomong sendiri, saya mesti declare di sini. Berkali-kali saya ditawari jabatan sejak mulai dari pemerintahan di pusat sampai di daerah dan saya selalu menolak pada waktu itu karena saya masih memilih menjadi wartawan gitu ya. Saya mencoba menjaga jarak dengan kekuasaan. Beda kalau kemudian ternyata kita memutuskan masuk dalam pemerintahan ya lain, tapi niat itu betul-betul karena ya memang kita layak diberi jabatan itu, bukan karena kan gua relawan, gua harus dapat dapat jabatan. Dan akhirnya ngaco semua kan, relawan-relawan buzzer dijadikan komisaris di BUMN dan sebagainya dan hasil sekali buzzer tetap buzzer mereka. Iya Mas Ersu, memang hutang budi ini berbahaya ya. Dan kemudian ini saya rasa walaupun ini sudah selesai begitu, kasus ini sudah selesai begitu, tuduhan dari Sandiaga dan juga dari Erwin Aksa ini dianggap sudah ditutup buku, tapi saya rasa ini yang akan digoreng kemudian adalah soal hutang budi Anies begitu. Ya, nggak tahu berterima kasih. Ya, Ya, gitu. yang tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Padahal kalau seandainya kita melihat urutannya, ya ini dibalik berita lagi ya. Kalau kita melihat urutannya adalah seperti Mas Heru pernah menceritakan bahwa Anies sebenarnya tidak pernah menginginkan atau berniat menjadi gubernur DKI, tapi memang dia berkali-kali diminta oleh Sandiaga dan itu dikatakan sendiri oleh Sandiaga supaya dia mau dan bersedia dicalonkan menjadi gubernur DKI karena Sandiaga yang tadinya memang didorong oleh Pak Prabowo untuk menjadi gubernur DKI masih tidak pede. Dia hanya pede kalau seandainya dia menjadi cawapres, begitu kan Mas Hersu. Dan kemudian ketika mereka akhirnya berhasil, itu kan adalah kesuksesan bersama begitu. Bukan kalau kecuali kalau seandainya Anies itu memang mendesak-desak supaya dicalonkan, ingin dicalonkan dan kemudian apapun bayarannya saya harus naik misalnya dan sebagainya, seperti tokoh politik yang lain. Tapi dalam hal ini konteksnya beda dan kemudian kalau kita melihat apakah kalau seandainya mereka tidak memenangi kontestasi menjadi wagub dan gubernur pada DKI saat itu, apakah kemudian Sandiaga juga akan semoncer itu dan kemudian akan dibawa oleh Pak Prabowo menjadi cawapres gitu dan kemudian ketika gagal tetap kan namanya itu moncer dan kemudian dia dan Pak Prabowo yang digandeng oleh Jokowi untuk menjadi menteri di kabinet gitu. Jadi artinya kalau seandainya soal hutang budi itu tidak bisa dengan serta-merta ini hutang budi hanya soal duit. Hutang budi adalah soal itu tadi juga peran Anies bersama ini dalam menaikkan pamor dari Sandiaga. Ya, ya. Ini sebagai sahabat kita ingetin sayang loh Pak Sandiaga ya karena meskipun sama-sama masuk di kabinet itu citra Pak Sandiaga dibandingkan dengan Pak Prabowo itu beda orang nilainya ya kan Pak Sandiaga mencoba tadinya bertahan dulu di luar kabinet tapi akhirnya masuk
di kabinet gitu. Beda dengan Pak Prabowo, sejak hari pertama kabinet dia sudah masuk di dalam kabinet. Jadi sebenarnya beda. Nah, sekarang begitu Pak Sandi melakukan langkah semacam ini, ya apa, justru orang akhirnya lu sama aja ternyata Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo gitu. Ini padahal kan gini, kalau Pak Prabowo itu saya nganggap udahlah, beliau itu udah masa lalu lah gitu. Apalagi kan dari sisi usia beliau kan juga sudah cukup cukup lanjut gitu. Tapi kalau Sandiaga ini sebenarnya tokoh muda kan ya. Bagaimana kan kita orang lihat dia smart gitu ya. Kemudian dia santun, orangnya kan seperti itu ya. Terus kemudian tentu saja dianggap religius gitu ya. Terus juga kaya raya lah, dia punya modal untuk politik. Jadi sebenarnya semua persyaratan itu sudah dipenuhi oleh Sandiaga Uno. Tapi gara-gara peristiwa ini, menurut saya ini terdiskon banyak sekali ini citra dia itu gitu ya. Saya tidak menyatakan bahwa dia nol, enggak. Politik itu bisa berubah. Tapi sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, kasus ini membuat citra Sandiaga Uno terdiskon kembali, dan tidak mudah sih untuk kalau kita ngomong dari sisi komunikasi, strategi komunikasi publik itu yang namanya, atau dari si marketing politik, ini sudah ada brand image gitu ya terjadinya ya, kerusak, merek dagangnya itu rusak gitu, padahal kan merek dagangnya tadi bagus banget. Jadi saya kira nah ini sekedar masukan saja ya. Jadi saya kira pasti nanti Pak Sandiaga Uno dan timnya punya cara bagaimana memperbaiki. Tapi dalam situasi saat ini operasinya gagal dan kemudian malah berbalik, yang Anda sebut tadi sebagai backfire, itu jadi bumerang gitu ya. Iya, betul sekali, dan citranya ini melorot banyak ya Pak Sandiaga. Yes. Nah, saya nggak mau ngomong ini hancur, terdiskon lah gitu. Iya. Kita ikut feel sorry begitu ya, karena ya itu tadi Pak Sandiaga ini masih muda, tapi ya memang dari kontestasi macam ini kemudian orang akan terlihat watak aslinya, jalan aslinya, dan kemudian kematangan dari pribadi orang tersebut. Yes, oke. Kita tinggalkan soal itu dan kita ngomongin, jangan-jangan lo kok orang ngomongin pilpres, emang pemilunya jadi tuh Mbak? Ya. Iya, jadi nggak kira-kira ya Mas Hersu, soalnya harapan atau kita ngomong faktanya sekarang? Ya, faktanya harus faktanya, karena nggak, kita harapannya kita ngomongin dulu dong ya. Harapannya kita tentu ingin pemilu itu tetap berlangsung, karena itu sirkulasi politik yang berlangsung 5 tahun sekali, dan itu saya kira itu ada filosofinya kenapa kemudian berlangsung 5 tahun sekali dan kemudian dibatasi 2 kali kan gitu. Itu supaya kekuasaan itu ada batasnya, karena kan kalau absolute power itu tend to corrupt, itu kan jelas begitu ya. Kalau orang sudah sampai 2 periode mau 3 periode, cuma satu jawabannya, dia itu mau korup, jabat yang korup, udah jelas itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kok dia ngotot dengan berbagai cara, kan itu filosofi yang kita ingin kasih garis merah di bawah. Yang kedua, ini soal apakah jadi atau tidaknya, kita mesti ngomong realitasnya bahwa ada upaya terus-menerus untuk melakukan itu, untuk mencari berbagai cara agar jabatan Pak Jokowi itu diperpanjang. Walaupun sebenarnya sampai bahkan terakhir ketika Ibu Mega menyatakan untuk sorry kalau udah 2 kali ya sorry, kalau terus dan tidak ada penundaan pemilu, itu sikap yang kenapa kemarin kita pujikan dari Ibu Megawati, kan jelas itu. Anda boleh nggak sepakat ya dengan Ibu Megawati, pilihan politik Anda berbeda, tapi dalam soal ini Anda mesti hormat dan respect pada Ibu Megawati gitu ya, karena beliau tidak tergoda seperti politisi lain gitu yang diiming-imingi. Saya kira kan ini 3 periode ini semua diiming-imingi kan Mbak ya, semua diiming-imingi, udahlah nggak usah pemilu kan, kalian juga nanti masa di DPR diperpanjang, ke DPRD tingkat 1, tingkat 2 juga diperpanjang, kepala daerah diperpanjang, semua diiming-imingi semacam itu gitu. Tapi kan Ibu Megawati sampai hari ini alhamdulillah tidak tergoda gitu. Tetapi kita tahu sekarang operasi itu masih terus berlangsung kan gitu ya Mbak Agi ya. Betul sekali Mas Hersu. Kita tadi menyinggung soal tempo ya. Kita tertarik sebenarnya dari Mas Hersu begitu, terus kemudian juga dari kanal Rocky Gerung Official, dan kita juga pernah mengkontenkan ini begitu Mas Hersu. Tapi kemudian dari media-media yang lain itu juga ternyata juga menengarai bahwa adanya operasi ini masih terus intensif dilakukan gitu. Walaupun kemudian juga dikatakan bahwa ini sudah seperti tidak di DPR begitu kan, dari Komisi 2 itu sudah mengatakan bahwa mereka tetap terus stick on schedule begitu ya, mereka terus kemudian mematangkan rencana pemilu pada bulan Februari 2024.
Dan tapi memang ini dilakukan, kalau menurut Tempo ini memang dilakukan oleh sekelompok orang begitu yang konsolidasinya kemudian ininya dilakukan dari istana, ditengarai dari istana begitu Mas Hersu. Dan Ya. kemudian ini mereka menggalang untuk menggolkan upaya ini, lebih banyak ini adalah kepada perpanjangan masa jabatan daripada 3 periode begitu. Dan kemudian Jadi mereka penundaan pemilu ya, kalau perpanjangan masa jabatan penundaan pemilu kan. Ya. betul, ini berupa penundaan pemilu dengan berbagai alasan begitu. Dan kemudian ini dikatakan bahwa merekrut sejumlah pakar tata negara, hukum tata negara, terus kemudian akademisi begitu ya, terus kemudian juga tokoh politik yang dari partai begitu, yang kemudian ini nantinya akan ada seseorang yang akan mencuatkan ini, walaupun sekarang operasinya sudah berlangsung begitu ya, tapi nanti akan ada yang mencuatkan kembali, yang terus kemudian itu akan apa ya Mas Efsi, akan diresonansikan begitu ya dengan oleh banyak kalangan. Nah, Ya. kemudian yang menarik yang dikatakan oleh Tempo itu salah satunya dia mendapatkan informasi ini adalah dari salah satu sumbernya, yaitu merujuk kepada nama Pak Yusril Issa Mahendra, yaitu pakar hukum tata negara. Kita tahu bahwa Pak Yusril ini adalah penasehat hukum dari Pak Jokowi Maruf pada saat terjadi sengketa Pilpres pada tahun 2019 ya Mas Hersu. Dan salah satunya yang menarik, karena dari Tempo mengatakan bahwa operasi yang dilakukan Pak Yusril ini adalah untuk mengkaji celah hukum apa yang bisa digunakan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang kita tahu bahwa pada pasal 7 tersebut adalah soal periodisasi masa jabatan dari capres dan cawapres. Dan kemudian dari Tempo sendiri mengatakan bahwa pasal 7 itu kan sebetulnya isinya lebih tepatnya seperti ini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dan itu adalah isi dari UUD 45 yang asli. Kemudian Yang asli, ya. Ya, diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, kira-kira celah apa yang ada di situ? Ini dari jurnalis Tempo mengatakan bahwa salah satu celah yang dimungkinkan adalah bahwa yang tidak dibolehkan itu apabila mengusung presiden dan wakil presiden dalam satu paket yang sama. Jadi artinya kalau seandainya presiden diusung kembali, tapi dengan paket yang berbeda, wakil presiden yang berbeda, itu dimungkinkan. Nah, celah itu katanya yang nanti akan dimainkan Mas Hersu. Dan nanti diamplifikasi oleh pakar-pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi gitu yang sudah di-hire itu ya gitu ya. Iya, betul. Dan kemudian ini katanya akan makin menguat hingga bulan April, karena April adalah batas waktu pendaftaran untuk calon legislatif ya, anggota legislatif, sehingga kita memang harus waspada. Saat ini masih awal Februari, yang artinya masih sekitar 2 bulan lagi. Kalau seandainya ini memang ingin digolkan, maka itu masih memungkinkan. Sepertinya seperti itu. Nah, jadi ini kita mobilisasinya itu akan melalui kepala desa ya. Ini kan kita ada undangan yang beredar itu tanggal 18-19 ini mereka juga akan melakukan konsolidasi besar-besaran, bahkan 3 organisasi itu di Jakarta International Stadium itu yang akan dilakukan. Itu apakah betul jadi atau tidak? Nah, ini katanya karena pintu masuknya seperti itu. Dan kemudian saya juga membaca kemarin kan ada pernyataan dari Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum P3 ya, Arsul Sani, yang menyatakan bahwa dia mendengar gitu ya, mendengar di tengah-tengah masyarakat bahwa ide itu untuk 3 penundaan pemilu itu masih terus berlangsung. Dan ini menarik kenapa tiba-tiba Arsul Sani mesti ngomong begitu, kan kalau seorang politisi ngomong seperti itu ya kita mesti cermati ya kemana, karena belum tentu linear cara berpikir dia. Pasti ada apakah ini warning ataukah ini bagian dari kick off untuk menjadikan ini perbincangan publik kembali. Itu yang mesti kita mesti cermati gitu loh, bagi. Iya betul Mas Hersu, dan kemudian Pak Arsul Sani ini kan kita tahu dia adalah pimpinan atau wakil ketua umum dari P3, dan kita tahu rupanya mungkin dari Tempo kan mengatakan bahwa ini nanti akan ada pihak begitu yang akan mengungkap ini ke publik begitu, dan saya rasa mungkin salah satunya adalah juga memang dari P3, karena kita tahu bahwa sebelumnya wacana perubahan pemilu 2024 itu kan digulirkan oleh Pak Mardiono, yaitu PLT untuk Ketum P3 ya,
yang saat ini juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pak Mardiono ini mengaku bahwa dia sempat berkeliling ke 30 provinsi, demikian katanya Mas Hersu, dan dia melihat masyarakat lebih memperdulikan pada pemulihan ekonomi ketimbang pemilu. Ini luar biasa sekali. Ini hampir sama seperti yang kita ingat dulu Ketua Umum Golkar Pak Airlangga, begitu katanya aspirasi dari bawah seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu dilihat oleh dia responnya tidak begitu tinggi, tetapi agak dingin. Katanya demikian. Ya Dan ini bukan urusan dingin atau nggak dingin, ini orang urusan konstitusional kok. Tapi udah tahu lah ini kayak dia mau menyimpan kucing dalam karung tapi karungnya bolong ini. Jadi tahu banget kita di dalam situ isinya kucing semua ini. Dan kucingnya ini bersiap-siap menangkap tikus gitu ya. Oh, tapi tikusnya bukan tikus dalam pengertian negatif ini ya. Dia justru cari mangsa lah gitu ya. Jadi dan kemudian ini lagi satu lagi yang menarik, Mas Hersu selalu mengatakan ini dan ini ternyata memang betul, dan dia mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang masih pada tahap recovery atau penyembuhan dari trauma pandemi COVID. Jadi untuk melaksanakan tahun politik itu jangan sampai merusak pemulihan masyarakat yang masih trauma tersebut. Kasihan banget COVID ini ya, selalu jadi salahin gitu ya. Ini jadi bayangkan ya kalau pandemi ini nggak selesai gitu. Wah, ini jadi ternyata yang seneng pandemi ini selesai itu adalah rakyat, sementara pemerintah, terutama rejim penguasa nggak seneng karena nggak dapat alasan lagi gitu ya. Oke. Ya. Jadi G20, kalau ada G20 itu dikatakan bahwa kita berhasil mengatasi pandemi dan masyarakat sudah pulih dari rasa traumatiknya, begitu kan? Karena kita bergembira ria seluruh Nusantara adanya pesta G20 kemarin. Tapi ketika kembali kepada penundaan pemilu, wacana tersebut kita kembali disuruh terpuruk lagi oleh COVID. Iya. Oke, kita kelihatannya mesti mengakhiri perbincangan kita ini cukup panjang kali ini perbincangan kita karena memang topiknya cukup serius saya kira. Dan saya cuma mengingatkan ya. Kalau sudah ada nanti penundaan pemilu itu berhasil, artinya diperpanjang masa jabatan Pak Jokowi 3 periode itu, jangan 3 tahun itu, jangan dipikir bahwa Pak Jokowi dan gengnya ini akan berhenti hanya 3 tahun. Pasti selama masa 3 tahun mereka akan berusaha, mereka merasa di atas angin, mereka akan berusaha itu memperpanjang lagi masa jabatan 5 tahun lagi gitu. Dan bisa terjadi ini mengulang lagi, kalau kembali ke UUD 45 yang mengulang lagi celahnya seperti Pak Harto yang bisa dipilih sampai 7 periode. Itu aja yang mesti Anda waspadai ya Mbak ya. Oke. Iya, karena ternyata jabatan dan kekuasaan itu gurih dan nagih gitu ya. Ya, ketagihan. Kalau kekuasaan ini seperti orang minum air laut, Mbak. Jadi semakin Anda minum, bukan Anda semakin dahaga Anda terpenuhi, tapi semakin haus Anda. Gitu. Itu filosofi dari kekuasaan. Kita mesti pamit ya Mbak ya. Saya Harsun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.